dosa yang paling besar dalam agama kita. Karena setelah dosa syirik adalah langsung dosa bid'ah. Dalilnya mana mas bro? Jangan mengada-ngada ente. Bid'ah menurut mereka itulah maulid saudara. Jadi maulid dianggap dosa paling besar sesudah syirik. Kenapa enggak sekalian aja kalian cap pelaku maulid sebagai kafir? Biar kalian saja yang masuk surga. Disebutkan di antaranya berdurhaka kepada orang tua. Yaitu yang pertama adalah syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Nih dengerin apa kata kaum ente. Kompak dong bro. Kata Firanda, dosa sesudah syirik adalah durhaka terhadap orang tua. Walaupun pada faktanya anak sesudah masuk Wahabi banyak yang durhaka dengan orang tuanya karena menganggap orang tua ahli bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seperti biasanya saudara-saudara, kami akan mengkonter perkataan Wahabi dengan perkataan mereka sendiri atau dengan pernyataan kaumnya, bahkan dengan pernyataan ulama rujukan mereka sendiri. Baik Sobat Tuarul, kali ini kami akan luruskan pernyataan Wahabi yang menyatakan perbuatan bid'ah, yaitu maulid dan sejenisnya, itu adalah dosa paling besar sesudah syirik. Jadi pantas Wahabi ini lebih memilih berzina dan mabuk ketimbang melakukan maulid. Karena dalam anggapan mereka, maulid lebih besar dosanya dan satu langkah lagi sudah masuk ke bab kekufuran. Na'udzubillah. Fatwa bodoh macam apa ini? Baik, kita simak dulu video Furaihan Al-Wahabi. Kita peringatkan mereka dari bahaya neraka Allah. Kita sebutkan adab-adab dan ngerinya neraka Allah. Tetapi kita mendiamkan mereka dari perbuatan syirik mereka, perbuatan bid'ah mereka. Yang itu merupakan dosa yang paling besar dalam agama kita. Karena setelah dosa syirik adalah langsung dosa bid'ah. Karena setelah dosa syirik adalah langsung dosa bid'ah. Ini bentuk pembingungan dan bentuk khianat terhadap umat. Ya salam, fatwa bodoh macam apa ini? Jadi kita yang melakukan maulid-maulid, tahlilan dan tawasul ini dicap dosa besar setelah kesyirikan. Satu langkah lagi sudah masuk ke bab kufur loh ini saudara-saudara. Tidak main-main Wahabi ini menghakimi amalan aswaja. Hei Mas Farhan, kalau berfatwa hukum jangan memakai nafsu ente dobol. Dalilnya mana kalau maulid atau amalan-amalan aswaja yang ente cap bid'ah termasuk dosa besar sesudah kesyirikan? Jangan mengada-ngada ente. Padahal Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah tentang dosa yang paling besar. Nabi telah menyebutkan dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Kemudian Nabi menyebutkan dosa besar yang kedua dan ketiga. Yang kedua, antakula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersamamu. Yang ketiga, antazania halilat tajarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini dia yang ketiga ini yang mereka paling doyan. Sehingga mereka menutupi besarnya dosa zina. Malah fatwa Wahabi sebelumnya, orang pulang dari bar mabuk matinya mati syahid. Jadi itulah sebagian dosa-dosa besar yang sudah Nabi urutkan. Gak ada urutan melakukan bid'ah dengan maulid adalah dosa besar sesudah syirik. Harusnya ente malu Mas Furaihan, kok bisa-bisanya ente menghukumi dengan tanpa dalil sedikit pun. Jadi fik saudara-saudara, Wahabi ini memposisikan dirinya sebagai Rasul ketika berfatwa. Terserah dia mau menghukum gimana, toh agama milik mereka. Ya ma'asyiral muslimin, sobat Tuarul yang dimuliakan Allah. Namun pernyataan Furaihan ini malah dibantah oleh Mas Firanda saudara-saudara. Menurut Firanda, dosa besar sesudah syirik adalah durhaka terhadap orang tua. Baik, kita simak dulu videonya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maka aku kabarkan kepada engkau tentang akbarul kabair, dosa paling besar. Fa dzakara minha uququl walidain. Maka Nabi sebutkan di antaranya berdurhaka kepada orang tua. Yaitu yang pertama adalah syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jadi menurut Firanda, dosa paling besar sesudah syirik adalah durhaka terhadap orang tua. Lucu memang para Wahabi-Wahabi ini, saudara. Gurunya bingung, jamaahnya linglung. Entah gimana mereka padahal satu kubu loh. Tapi kok nggak kompak gitu. Harusnya mereka duduk dulu buat majelis perkumpulan Wahabi. Lalu buat kesepakatan gimana caranya membedahkan amalan-amalan aswaja dan menghukumi mereka. Gitu harusnya kalian lakukan biar kagak saling baku hantam sesama Wahabi. Malu-maluin agama aja kalian. Tapi dengan fatwa Firanda ini, saudara, saya jadi teringat bagaimana pada faktanya anak sesudah masuk Wahabi ada yang tidak mau bertemu orang tuanya. Ada yang tidak mau menghadiri orang tua ketika orang tuanya ingin umrah. Karena dicap sebagai ahli bidah. Dan ini fakta saudara-saudara. Sudah banyak terjadi demikian. Seorang anak jadi durhaka terhadap orang tuanya sesudah masuk Wahabi. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.